Hello everyone. Welcome to my channel YouTube. Kenalin teman-teman, saya Tisa Aulia, bisa dipanggil ZZ dengan NPM H1A023022. Saya merupakan salah satu mahasiswa kedokteran Universitas Negeri di Indonesia. Baiklah, langsung saja. Di sini ZZ bakal jelasin ini salah satu penyakit dengan pengidap terbanyak di Indonesia, yaitu TBC. Teman-teman pasti sering dengar tentang TBC. Nah, sebenarnya apa sih TBC itu? Baiklah, di sini ZZ bakal jelasin apa sih TBC dan apa saja gejalanya. Nah, pertama-tama teman-teman tahu gak apa itu TBC? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas dan batuk kronis. 2. Lantas, apakah TBC menular dan bagaimana cara penularannya? Ya, dan TBC menular secara droplet, yaitu ketika seseorang tidak sengaja terkena percikan ludah dari pengidap TBC, paling sering menular melalui batuk dan bersin. Apa saja gejala dari TBC? Gejala pada pengidap TBC dapat meliputi sesak napas, batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, batuk berdarah, dada terasa nyeri, demam, menggigil, mudah merasa lelah, berat badan turun drastis, nafsu makan menghilang, dan berkeringat di malam hari. Apakah TBC berbahaya? Penyakit TBC bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik. Akan tetapi, di zaman sekarang ini banyak kasus TBC dapat dicegah dan diobati di awal. Sama seperti adik ZZ, adik bungsu ZZ sejak lahir mengidap TBC. Namun, dengan berbagai pengobatan yang dilakukan mama dan papa ZZ, adik ZZ bisa sembuh dan bahkan sekarang menjadi anak yang berprestasi. Siapa saja yang rentan terkena TBC? Menurut data Kemenkes RI tahun 2022, TBC menyerang semua kalangan usia. Namun, usia 15-54 tahun sangat rentan terkena TBC. Apa saja tes yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan TBC? TBC merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan, tepatnya paru-paru. Nah, di sini ZZ bakal jelasin apa saja tes yang dapat dilakukan untuk memeriksa seseorang terkena atau tidak penyakit TBC. Yang pertama yaitu tes darah. Dengan tes darah, dokter akan mengetahui sistem kekebalan tubuh terhadap bakteri penyebab TBC yaitu Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya adalah tes dahak. Tes dahak dilakukan setelah röntgen dada dan dokter menemukan indikasi terkena TBC. Tes dahak berfungsi untuk mengetahui obat apa yang cocok bagi pengidap TBC. Dan yang terakhir yaitu tes Mantoux. Tes ini menggunakan alat yang bernama TST atau tuberculin skin test untuk menyuntikkan zat tuberkulin di bawah kulit lengan. Bagaimana pengobatan dari TBC? Pengobatan TBC berfokus pada konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter yang dapat berlangsung selama 6 hingga 9 bulan. Selama pengobatan TBC, sangat penting untuk pengidap agar meminum obat dengan konsisten dan tidak menghentikannya sebelum diizinkan oleh dokter. Sebab jika berhenti mengonsumsi obat sebelum waktunya maka akan membuat bakteri TBC kebal terhadap obat yang mengharuskan pengidap melakukan pengobatan lebih lama. Obat-obat yang dapat dokter resepkan untuk TBC meliputi pyrazinamide, isoniazid, rifampicin, etambutol, dan rifapentin. Bagaimana pencegahan TBC? Sampai saat ini sebenarnya tidak ada cara pasti yang benar-benar dapat mencegah TBC. Namun, ada sejumlah tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran TBC yaitu: yang pertama, pemberian vaksin. Tuberkulosis dapat dicegah dengan pemberian vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Di Indonesia, vaksin BCG wajib diberikan sebelum bayi berusia 3 bulan. Selanjutnya yaitu diagnosis sedari awal. Pencegahan penyebaran TBC akan efektif jika pengidapnya melakukan pemeriksaan dan pengobatan sedari awal karena pengidap TBC dapat menularkan kepada Oktober 15 orang per tahunnya. Berikutnya yaitu dengan menjaga lingkungan tempat tinggal. TBC adalah penyakit yang menyebar melalui udara.
Dengan adanya sistem sirkulasi udara dan ventilasi yang layak, maka risiko terkena TBC akan berkurang. Dan yang terakhir yaitu dengan menjalani pola hidup yang sehat. Dengan menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi dan rutin berolahraga yang bagus untuk meningkatkan sistem imun dapat mengurangi risiko terkena TBC. Itulah akhir dari pembahasan ZZ hari ini tentang tuberkulosis. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa teman-teman. Audio Jungle.